Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Endang selaku pembina dari penyusunan proposal ilmiah. Ya. Perkenalkan, nama saya Dika Muhammad Reja. Izinkan untuk mempresentasikan hasil dari penyusunan proposal ilmiah dengan judul Usulan Penentuan Kebijakan Pengelolaan Suku Cadang Mesin UGB 101B menggunakan metode Reliability Center First atau RCS dan Inventory Analysis di PT Pupuk Puja. Oke. Yang pertama, pendahuluan itu latar belakang. Pada latar belakang ini terdapat, lihat di gambar sebelah kiri ini terdapat data downtime dari tanggal, bisa dilihat terdapat data downtime di tanggal 6, 8, dan 9. Kemudian tanggal 17 hingga tanggal 29. Terdapat downtime berkepanjangan dari tanggal 17 sampai tanggal 29 dikarenakan pada hari itu atau tanggal itu terjadi breakdown maintenance pada mesin UGB 101B dikarenakan kerusakan pada salah satu suku cadangnya atau komponennya. Nah, sehingga mengakibatkan penurunan produksi. Bisa dilihat pada visualisasi di kanan ini pada tanggal 7, 9 itu terjadi penurunan produksi karena di sini juga kan mesin itu downtime. Kemudian dari tanggal 17 hingga tanggal 9 ini produksi stabil tapi turun. Itu dikarenakan hanya satu mesin yang bekerja. Dan mesin UGB 101B ini sedang dilaksanakan breakdown maintenance. Kemudian ini merupakan gambaran dari mesin UGB 101B, yaitu mesin UGB 101B ini terdapat dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Nah, di sini tuh ada gambar ini yang saya tunjukkan ini terdapat piston. Nah, yang rusak itu kebetulan bagian barat, di mana yang rusaknya itu piston, dan di dalamnya itu valve. Nah, valve-nya itu berbentuk apa? Nah, berbentuk seperti ini. Kerusakannya itu seperti apa? Kerusakannya itu terjadi kebocoran tekanan dari valve ini. Valve-nya sudah tutup atau tertutup, tapi gas masih bisa masuk, hingga bercampur dengan pelumas. Nah, valve ini jika dilihat dari samping ini berlapis-lapis. Nah, cara dari Renhard itu untuk perbaikan ini adalah mengganti valve tersebut. Namun, pada departemen material tidak ada stok dari valve tersebut, sehingga dilakukan repair pada valve tersebut itu dengan mengkombinasikan lapisan-lapisan valve tersebut dengan valve yang masih bisa digunakan. Dan diujinya itu gimana uji kebocorannya, yaitu dengan disemprotkan oleh air. Jika masih terdapat air yang rembes atau bocor, maka valve tersebut masih dikatakan bocor atau belum bisa menutup secara sempurna sehingga masih terjadi kebocoran. Nah, dapat disimpulkan dari masalah ini yaitu ketidak terdapat ketidaktersediaan dari suatu suku cadang ketika suku cadang tersebut akan digunakan, yaitu valve, sehingga mengakibatkan breakdown yang berkepanjangan. Oleh karena itu, terpilihlah suatu metode manajemen spare part, yaitu RCS atau Reliability Center Spares, untuk mengetahui atau menghitung tingkatan dari inventory level. Nah, selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan komponen kritis pada mesin UGB 101B. Yang kedua, berapa jumlah komponen suku cadang yang dibutuhkan pada mesin UGB 101B. Yang ketiga, bagaimana menentukan inventory dan total biaya inventory pada mesin UGB 101B. Nah, selanjutnya itu tujuan dari penelitian. Yang pertama, menentukan komponen kritis pada mesin UGB 101B menggunakan metode RCS. Yang kedua itu menentukan jumlah suku cadang yang dibutuhkan mesin UGB 101B dengan metode Poisson proses. Dan yang ketiga itu menentukan inventory dan total biaya inventory dari komponen mesin UGB 101B menggunakan inventory analysis. Kemudian manfaat dari penelitian ini, pertama, perusahaan memperoleh informasi komponen kritis pada mesin UGB 101B pabrik Bujang 1A. Yang kedua, perusahaan memperoleh informasi jumlah inventory, biaya inventory, komponen kritis pada mesin UGB 101B pabrik Bujang 1A. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu yang pertama landasan teori. Landasan teori yang digunakan oleh penulis yang pertama manajemen pemeliharaan. Apa itu manajemen pemeliharaan? Manajemen pemeliharaan menurut Higgins tahun 2002 adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, organisasi, dan kepegawaian, implementasi program, dan metode pengendalian kegiatan pemeliharaan. Nah, fungsi dari manajemen pemeliharaannya ada 6. Yang pertama, penyimpanan barang. Kedua, perlindungan pabrik. Ketiga, mengoptimalkan usia peralatan. Keempat, penghematan energi. Kelima, mengidentifikasi biaya. Dan yang keenam, memaksimalkan sumber daya.
dapat dilihat di sini ada perlindungan pabrik dan penyimpanan barang yang sesuai dengan eh, bagaimana cara manage inventory dari suatu suku cadang. Kemudian landasan teori yang kedua yang digunakan oleh penulis adalah maintenance. Maintenance itu apa? Menurut The American Association Management, tahun 1971, maintenance merupakan suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi diterima. Nah, maintenance atau pemeliharaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu preventif, yang kedua korektif. Yang preventif ini berdasarkan apa? Berdasarkan pertanyaan. Yang pertama, apakah kerusakan berdampak pada safety? Yang kedua, apakah kerusakan dapat menyebabkan sistem mati? Yang ketiga, apakah biaya perbaikan tinggi dan memakan waktu? Yang keempat, ketersediaan dari suku cadang dari fasilitas tersebut. Dan yang kelima adalah kondisi kerja dari fasilitas tersebut. Nah, selanjutnya corrective maintenance. Nah, corrective maintenance ini adalah merupakan pemeliharaan yang terjadwal. Nah, corrective maintenance ini terbagi menjadi dua, ada yang repair adjustment dan breakdown maintenance. Perbedaannya apa? Untuk repair and adjustment itu pemeliharaan bisa dilakukan tanpa harus mematikan mesin. Namun breakdown maintenance ini benar-benar harus mematikan mesin ketika dilakukan pemeliharaan. Nah, selanjutnya konsep pemeliharaan. Konsep pemeliharaan ini terdapat tiga. Yang pertama itu availability atau ketersediaan, yang kedua itu reliability atau keandalan, dan yang ketiga itu maintainability atau keterawatan. Nah, yang terpilih dari konsep pemeliharaan ini berdasarkan reliability center first kan. Jadi yang dipilih itu konsep pemeliharaan tentang keandalan, berdasarkan keandalan. Nah, selanjutnya spare part management, dikarenakan eh, permasalahan ini adalah manajemen spare part, maka digunakan teori tentang SPM atau Spare Part Management. SPM itu merupakan metode pengolahan yang mengutamakan pemeliharaan suku cadang dan pengadaan suku cadang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan dari SPM ini yaitu untuk meminimalkan pengalokasian biaya tanpa harus mengurangi kualitas dari eh, suku cadang tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke metode RCS sendiri. Nah, RCS ini suatu metode yang bertujuan untuk meningkatkan atau menentukan tingkat persediaan suku cadang. Metode RCS ini sebenarnya adalah metode turunan dari RCM atau pengembangan. Nah, RCS ini bekerja dari tiga pertanyaan atau langkah. Yang pertama adalah pastikan persyaratan perawatan aset mudah dipahami dengan jelas. Nah, pertanyaan pertama ini hampir mirip dengan pertanyaan yang terdapat pada 7 pertanyaan RCM. Yang kedua itu tentukan kebutuhan suku cadang pabrik dalam konteks operasi dan pemeliharaannya. Dan yang ketiga itu pastikan sumber daya prosedur dan sistem itu tersedia pada pabrik tersebut. Nah, selanjutnya 5 pertanyaan dasar dari RCS. Untuk penganalisis dari critical analysisnya, kita harus menjawab dari 5 pertanyaan RCS ini. Yang pertama, apa persyaratan pemilihan peralatan di pabrik tersebut? Kemudian, apa ya yang terjadi jika tidak ada suku cadang yang tersedia? Nah, ketiga, apakah kebutuhan suku cadang dapat diantisipasi? Keempat, persediaan suku cadang apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut? Yang kelima, bagaimana jika persyaratan tidak dapat dipenuhi? Kemudian, sistem breakdown struktur. Nah, sistem breakdown struktur atau SBS ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membreakdown sistem-sistem subsistem pada sistem. Itu dianalogikan mesin UGB 101B ini sebagai sistem. Jadi komponen-komponennya itu seperti piston, heat exchanger, valve, dan lain sebagainya itu merupakan subsistemnya. Tujuannya untuk untuk memudahkan proses dari critical analysis. Nah, selanjutnya itu Poisson proses. Nah, Poisson proses ini metode untuk menghitung kebutuhan suku cadang dengan menggunakan distribusi Poisson. Nah, Poisson proses ini menjadikan komponen itu terdapat dua klasifikasi, yaitu komponen yang dapat diperbaiki dan komponen yang tidak dapat diperbaiki. Nah, selanjutnya itu perihal inventory analysis. Inventory analysis ini terdapat 5 teori ya. Yang pertama itu min-max stock. Itu merupakan metode untuk mengendalikan suatu suku cadang berdasarkan tingkatan, yaitu min atau max, minimum atau maksimum. Kemudian safety stock itu metode untuk menentukan persediaan berdasarkan tambahan, yaitu untuk menjaga kekurangan suku cadang. Yang ketiga itu reorder point, yaitu untuk menentukan kapan perusahaan akan melakukan order kembali. Dan yang keempat, yang bisa digabung juga dengan total cost of atau ekonomi order quantity, yaitu untuk mengetahui nilai dari atau biaya dari pemesanan, pembelian, hingga penyimpanan suku cadang tersebut. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian, yaitu bab 3. Yang pertama, sistematika penelitian. Sistematika penelitian untuk penyelesaian diawali dengan pendahuluan, yaitu latar belakang untuk mengidentifikasi masalahnya.
Kemudian setelah teridentifikasi dilanjutkan dengan merumuskan masalah yang terjadi di lapangan atau di objek tersebut. Kemudian tujuannya untuk apa, dilanjutkan dengan manfaat dari penelitiannya bagaimana. Selanjutnya dilakukan studi literatur dan studi lapangan. Nah, setelah itu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu dilakukan secara observasi di lapangan. Data apa yang dibutuhkan untuk metode RCS ini? Yang pertama, satu, data spesifikasi mesin UGB 101B. Kedua, data downtime mesin UGB 101B. Tiga, data harga komponen mesin UGB 101B. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan datanya dimulai dengan SPS, yaitu membreakdown mesin UGB 101B, diidentifikasi komponen-komponennya. Setelah itu dilakukan critical analysis dengan 5 pertanyaan dari RCS yang telah tadi disebutkan. Selanjutnya dilakukan uji distribusi, itu distribusi Weibull, distribusi eksponensial, dan distribusi normal. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai MTTF atau kapan waktunya untuk kapan waktu gagalnya dan kapan waktu untuk perbaikinya, yaitu MT dan atau MTTR. Setelah itu dilakukan Poisson proses untuk menentukan jumlah dari suku cadang yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukan inventory analisis dengan tadi yaitu min max stock, safety stock, regular point, dan EOQ atau economic order quantity. Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilanjutkan dengan tahap analisis, yaitu untuk menganalisis dari pengolahan data yang telah dilakukan. Selanjutnya dikerucutkan kembali menjadi kesimpulan dan saran. Nah, setelah itu identifikasi sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi dari mesin UGB 101B ini terdiri dari 5 sistem terintegrasi, yaitu manusia, material, fasilitas, fasilitas, informasi, dan energi. Untuk manusia itu ada operator yang rancangan solusi untuk operator instalasi, yang kedua itu material, gas karbon dioksida, yaitu rancangan solusi kapasitas dari karbon dioksidanya. Kemudian yang ketiga itu mesin, yaitu part atau komponen. Nah, di sini dilakukan pemeliharaan dan pergantian komponen atau part yang terjadwal. Yang keempat itu informasi, yaitu tekanan dan suhu, itu rancangan solusinya untuk pemantauan pemantauan tekanan dan suhu untuk mengontrol mesin UGB 101B. Dan yang kelimanya itu energi, yaitu bahan bakar untuk menghidupkan mesin UGB 101B. Nah, batasan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama tempat penelitian yang dilakukan pada pabrik Kujang 1A di PT Pupuk Kujang Cikampek. Yang kedua, penelitian hanya berfokus terhadap proyek yang terpilih. Dan yang keempat, penelitian ini hanya sampai tahap usulan, tidak sampai implementasi. Nah, asumsinya itu jika data-data yang dibutuhkan seperti data pembelian, data harga itu jika tidak ada, maka digunakan asumsi tertentu. Nah, selanjutnya identifikasi sistem integral. Nah, yang pertama itu manusia. Manusia dalam sistem integral berperan sebagai operator yang menjalankan, mengontrol, memeriksa, dan melakukan pemeliharaan serta perawatan mesin UGB 101B. Yang kedua itu material. Material dalam sistem integral berperan sebagai bahan bakunya yang dialirkan oleh mesin UGB 101B dari pen amonia ke pen urea. Dan yang ketiga itu mesin. Mesin ini peralatan dalam sistem integral itu berperan sebagai komponen atau part. Jadi yang terdapat pada mesin UGB 101B. Yang keempatnya itu informasi. Informasi sistem integral ini berperan sebagai sumber untuk mengontrol mesin, yaitu tekanan dan suhu pada mesin UGB 101B. Kemudian energi yang dibutuhkan ini adalah berperan sebagai bahan bakar untuk menghidupkan mesin UGB 101B. Bahan bakarnya apa? Yaitu uap. Tekanan uap, karena mesin UGB 101B ini merupakan mesin turbin. Nah, timeline penelitian itu dilakukan dari bulan September 2022 hingga bulan Juli 2023, di mana diawali dengan pada bulan September dan Oktober dilakukan pengumpulan data untuk penguatan pada latar belakang, dilanjutkan bulan November untuk penulisan bab 1, bulan Desember penulisan bab 2, bulan Januari 2023 penulisan bab 3, dan selanjutnya itu dilakukan pengumpulan data pendukung untuk melanjutkan penelitiannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Endang.